Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ismi Darmayani dengan NIM E1B02410057. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pidana dan kriminologi dari bab 1 sampai bab 8 yang diampu oleh Ibu Hajah Juliatin S. Bab 1, urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Kita sebagai guru PPKN harus memiliki 4 kompetensi guru. Yang pertama, pedagogik. Pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran, termasuk memahami siswa, merancang pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian yaitu memiliki sikap dan perilaku yang positif sebagai pribadi yang dewasa dan menjadi teladan bagi siswa. Yang ketiga, sosial. Sosial yaitu kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, sesama guru, dan orang tua. Yang keempat atau yang terakhir yaitu profesional, yaitu penguasaan materi pelajaran yang mendalam dan kemampuan untuk mengembangkannya secara terus-menerus. Kaitan dengan relevansi prodi PPKN dengan hukum pidana dengan kriminologi, yaitu PPKN belajar tentang norma, hukum pidana juga belajar tentang norma, sehingga sangat relevan bagi calon guru PPKN untuk mempelajari hukum pidana. Bab 2, konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Definisi hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana yaitu suatu aturan yang dimana mengatur boleh dan tidak boleh dilakukan suatu tindakan. Sedangkan kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kejahatan. Fungsi hukum pidana ada 2. Yang pertama, sosial kontrol, yaitu mengontrol keadilan masyarakat. Yang kedua, social engineering, yaitu strategi untuk mengubah pola masyarakat. Tujuan hukum pidana ada 3. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kepastian. Yang ketiga, kemanfaatan. Sifat hukum pidana ada 1, yaitu publik. Hukum pidana mengatur antara individu dan negara. Hubungan hukum pidana dan kriminologi yaitu berhubungan sangat erat, karena kriminologi mengapa hukuman itu terjadi, dan hukum pidana bertanya berapa hukuman yang akan ditetapkan. Jenis-jenis hukum pidana ada 4. Yang pertama, sumber umum khusus. Yang kedua, isi material formil. Yang ketiga, bentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang keempat, wilayah lokal, nasional, internasional. Bab 3, sejarah hukum pidana di Indonesia. Pada masa Kerajaan Mataram, pada masa Sultan Agung Haryokusumo telah memulai hukum pidana dengan menetapkan aturan bagi para pembunuh. Ia berkuasa pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Sehingga pada masa kerajaan sudah ada hukum pidana di Indonesia. Pada masa penjajahan, kita telah dijajah oleh Belanda sehingga meninggalkan aturan-aturan pidana yang kita sebut sebagai Wetboek van Strafrecht dan yang kita kenal sekarang sebagai KUHP dan masih berlaku sampai sekarang. Pada tahun 2023 telah dibuat KUHP baru. Bab 4, asas hukum pidana dan implementasinya dalam KUHP. Pengertian asas. Asas yaitu prinsip atau dasar yang menjadi pegangan dalam melakukan sesuatu. Asas-asas hukum pidana di Indonesia ada 5. Yang pertama, asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, asas teritorial, yaitu hukum pidana di Indonesia berlaku untuk semua kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas personalitas, yaitu WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri tetap dikenai hukum pidana di Indonesia. Keempat, asas nasionalitas pasif, yaitu
melindungi kepentingan Indonesia dari tindak pidana di luar negeri. Yang kelima, asas nasionalitas aktif, yaitu warga negara Indonesia tunduk hukum pidana meski di luar negeri. Implementasi asas hukum pidana dalam pasal-pasal yang ada di KUHP. Asas hukum pidana legalitas. Pasal KUHP, pasal 1 ayat 1 KUHP. Teritorialitas, pasal 2 dan 3 KUHP. Personalitas aktif, pasal 5 ayat 1 KUHP. Personalitas pasif, pasal 6 KUHP. Bab 5, jenis perbuatan pidana dan KUHP. Pengertian perbuatan pidana yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Jenis perbuatan pidana, tingkat keseriusan, kejahatan, pelanggaran, cara melakukan, aktif pasif, sifat penuntutan, biasa aduan, waktu, seketika, berlanjut, berkesinambungan, unsur kesalahan, dolus culpa, pelaku, kolaborasi, umum, khusus, korban, individual, kolektif. Bab 6, menganalisis proses penanganan kasus pidana. Adapun lembaga-lembaga yang terkait proses penanganan kasus pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan atau lapas, balai permasyarakatan atau bapas, lembaga perlindungan anak dan perempuan. Alur penanganan kasus pidana yang pelakunya anak. Adapun alur penanganannya yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, diversi pengalihan dari proses pidana ke non-pidana, penuntutan oleh jaksa, sidang pengadilan anak, pembimbingan oleh bapas. Alur penanganan kasus pidana yang pelakunya adalah orang dewasa. Alur penanganannya yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penahanan, penuntutan oleh jaksa, sidang pengadilan umum, upaya hukum, pelaksanaan putusan. Alur penanganan kasus pidana yang pelakunya adalah perempuan. Perlakuan khusus yaitu yang pertama pemeriksaan yang sensitif gender, kedua pendampingan psikolog dan pekerja sosial, ketiga penempatan di lapas perempuan, 4 diversi dan restoratif jika relevan. Bab 7, menganalisis pertanggungjawaban pidana. Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu kewajiban seseorang menanggung hukuman atas perbuatan salahnya yang melanggar hukum. Orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, berusia cukup dan sehat secara mental. Adapun orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu anak di bawah umur dan orang yang tidak cakap secara mental. Bab 8, menganalisis jenis-jenis pidana atau hukuman dalam KUHP. Adapun jenis-jenis pidana dalam KUHP ada 2. Yang pertama, pidana pokok seperti penjara, denda, atau tutupan diberikan langsung sebagai hukuman utama. Yang kedua, pidana tambahan seperti rampas barang atau cabut hak diberikan bersamaan untuk efek lebih besar. Jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak: pidana penjara atau kurungan dan pidana denda. Menganalisis tentang pidana mati. Adapun pengertian pidana mati yaitu hukuman paling berat dengan cara menembak pelaku kejahatan serius seperti pembunuhan berencana atau narkoba. Di KUHP baru jadi pidana khusus alternatif dengan penjara seumur hidup. Hakim beri uji coba 10 tahun untuk turun hukuman jika berubah baik. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dadah!